Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang pengertian hadis, sunnah, khobar serta asar. Adapun tujuan belajaran adalah diharapkan pada nantinya kalian bisa menjelaskan dengan jelas pengertian hadis, sunnah, khobar dan asar secara mendalam. Bisa membedakan dengan jelas perbedaan antara apakah itu hadis, sunnah, khobar, serta asar, bisa menyebutkan dalil-dalil yang bahas tentang hal tersebut, serta bisa menunjukkan contoh-contoh yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang hadis. Pengertian hadis adalah secara bahasa. Hadis berasal dari kata haddasa yang berarti baru atau terjadi. Hadis berarti segala sesuatu yang baru terjadi, baik itu ucapan, perbuatan atau ketetapan seseorang. Adapun secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, tindakan, ketetapan maupun sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah dalil yang bahas tentang hadis, sunnah serta khobar. Dijelaskan di dalam Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Itu Al-Quran tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di dalam hadis dijelaskan, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih, yang artinya, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, sekarang adalah pengertian sunnah yang kedua. Nah, secara bahasa, sunnah berasal dari kata sanatan yang berarti jalan atau cara. Sunnah merujuk pada segala tindakan atau kebiasaan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara istilah, sunnah adalah segala yang berasal dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat. Contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian dengan cara melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah perbedaan antara hadis dan sunnah. Apakah perbedaannya? Yaitu dari segi definisi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sunnah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Nah, kalau dari segi isinya, hadis adalah ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi, sedangkan sunnah kebiasaan atau cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau menurut ruang lingkupnya, hadis mencakup ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sunnah terutama menyangkut tentang tata cara dan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga kita bahas adalah tentang khobar. Secara bahasa, khobar berasal dari kata khobaro yang berarti berita atau informasi. Khobar merujuk pada segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Secara istilah, khobar adalah segala informasi atau berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in atau orang lain yang dapat berupa hadis atau cerita. Contohnya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan, rawahul Bukhari, yang artinya
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah pengertian tentang asar. Apa sih asar itu? Asar secara bahasa berasal dari kata atharo yang berarti bekas atau peninggalan. Asar biasanya mengacu pada pendapat atau perbuatan diwariskan oleh sahabat Nabi. Adapun secara istilah, asar adalah pendapat atau tindakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat setelahnya. Terkadang asar juga digunakan untuk merujuk pada hadis yang berasal dari sahabat. Contoh, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Artinya, Umar ibnu Khattab berkata, hisaplah atau evaluasilah diri kalian sebelum dihisap dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Selanjutnya kita membandingkan antara hadis, sunnah, khabar, dan asar. Nah, kalau hadis bersumber kepada Nabi Muhammad SAW dan isinya adalah ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah bersumber kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi kebiasaan atau tata cara hidup Nabi Muhammad SAW. Khabar bersumber umum dan berisi tentang berita atau informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah asar, sumbernya adalah sahabat Nabi dan berisi tentang pendapat atau perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan tentang hadis, sunnah, khabar, dan asar adalah istilah penting dalam kajian Islam yang masing-masing memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda. Hadis dan sunnah sering digunakan bersama sebagai pedoman hidup umum, memiliki perbedaan dalam pengertian dan penggunaannya. Kalau khobar dan asar lebih merujuk kepada berita dan pendapat dari selain Nabi Muhammad SAW seperti dari sahabat dan tabi'in. Nah, dengan memahami istilah-istilah ini akan memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam dan sumber-sumber hukum lainnya. Sekian bahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.